Selanjutnya dia, ucapnya. Kemudian Wildan sampai ke rumah dengan perjalanan mulus. Tidak ada gangguan apapun, padahal ia pulang saat tengah malam. Besok kegiatan Wildan seperti biasanya, pergi pagi, pulang sore. Jika ada kerja tambahan, ia akan lembur sampai malam. Malam ini, Wildan memilih untuk tidak ikut lembur. Sehabis pulang kerja, ia langsung pergi lagi. Ia sudah berniat dari kemarin ingin menjenguk Bima di penjara. Ia ingin menceritakan semuanya, termasuk menceritakan tentang Arul yang sudah pergi lebih dulu. Wildan sudah siap apapun nanti yang ia dapatkan respon dari Bima. Jika ia dan Arul lah yang telah membuat Bima masuk penjara sendirian. Mau kemana lagi? Tanya ibunya Wildan. Mau jenguk Bima di rutan, Bu, jawab Wildan tanpa menoleh pada sang ibu. Iya, pulangnya jangan malam-malam ya. Dan ingat, jangan mabuk-mabukan, ungkap sang ibu yang mencemaskan anak satu-satunya yang beliau punya. Wildan tidak menjawab lagi. Setelah berpamitan, ia langsung mengendari motornya dan meninggalkan pekarangan rumah. Wildan memasuki perkotaan di mana letaknya rutan tersebut. Tak lupa, ia juga membawakan makanan untuk Bima sebagai buah tangan. Ketika sampai di tujuan, ia langsung meminta bantuan untuk memanggilkan nama sahabatnya tersebut. Gelisah yang saat ini ia rasakan, berat rasanya menjelaskan semuanya tentang dirinya yang berkhianat pada Bima, sehingga Bima menanggung semuanya. Beberapa saat menunggu, akhirnya Bima pun muncul dengan salah satu polisi di sampingnya. Bima, gumam Wildan. Wildan? Lirih Bima tak kalah terkejut. Akhirnya sahabatnya ada yang menjenguknya. Setelah sekian waktu ia berharap sahabatnya pasti akan menjenguknya. Rasa haru di antara keduanya sehingga membuat dua orang tersebut meneteskan air mata. Mereka saling berpelukan, menumpahkan rasa rindu sahabat yang bisa dikatakan lebih dari saudara. Bagaimana kabar kamu, Wil? Sehat kan? Tanya Bima langsung. Sehat. Bagaimana dengan kamu, Bim? Tanya Wildan balik. Aku sehat, Wil. Alhamdulillah, jawab Bima. Bima benar-benar bahagia ketika Wildan datang menjenguknya. Bahkan terpancar dari wajahnya yang hitam manis tersebut. Keduanya masih menanyakan tentang kabar, saling bertukar rasa rindu. Bahkan Bima begitu senang, tak terkira perasaannya. Kamu sendiri saja, Wil? Arul tidak ikut? Tanya Bima heran. Beberapa saat Wildan pun terdiam. Ia bingung harus menjelaskannya dari mana. Sejenak Wildan menghembuskan nafasnya, membuat perasaan agar lebih lega. Arul mana? Tanya Bima lagi. Kerja ya dia? Tanya Bima terus mendesak. Arul sudah meninggal, Bim, jawab Wildan terbata-bata. Bahkan kepalanya langsung tertunduk. Apa? Arul meninggal? Jangan bercanda, mana dia? Tanya Bima lagi tidak percaya. Seriusan, Arul sudah meninggal, jawab Wildan menampilkan wajah seriusnya. Gak lucu, Wil, tidak lucu. Dia kerja? Tanya Bima masih kekeh tak percaya. Aku tidak bohong, sumpah demi apapun, Arul sudah meninggal sejak 4 hari yang lalu, terang Wildan. Bima yang mendengarnya begitu syok. Bahkan mulutnya hampir terkatup tak percaya apa yang ia dengar dari penuturan Wildan. Terlihat mata Bima berkaca-kaca, sedangkan Wildan sudah meneteskan air matanya. Sungguh dua orang sahabatnya yang kini duduk di bangku panjang itu saling menguatkan satu sama lain. Bima meneteskan air matanya, sedangkan Wildan sudah tidak bisa menahan isaknya lagi. Dadanya sesak, rasa sakit begitu menghimpit dadanya, sehingga membuat di antara mereka tenggelam dengan kesedihan. Meninggal karena apa dia? Tanya Bima dengan suara serak. Jatuh ke sungai, jawab Wildan. Kenapa kok bisa? Bukannya Arul bisa berenang? Tanya Bima. Wildan menceritakan semuanya, dari motor Arul yang ditemukan tergeletak sampai jasad Arul yang ditemukan di pinggir sungai di atas batu besar. Wildan tidak sanggup menjelaskan kondisi Arul. Bahkan ia masih terbayang-bayang dengan Arul yang dipenuhi darah. Apa ada yang sengaja membunuhnya? Tanya Bima. Tidak ada, karena setelah diperiksa Arul benar-benar murni hanya kecelakaan, tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya, jelas Wildan. Mungkin permainan seseorang itu hebat. Coba ingat-ingat, apa dia punya musuh? Tanya Bima lagi.
Wildan menggelengkan kepalanya. Seingatnya, Arul tidak memiliki musuh satupun. "Bim, ada yang ingin aku tanyakan," ujar Wildan. "Apa? Katakan saja," jawab Bima. Wildan sudah siap jika Bima akan menojoknya atau apa. Yang penting saat ini ia bisa berkata jujur. "Aku dan Arul menjadikan kamu tumbal demi kami berdua selamat," lirih Wildan. "Apa? Maksud kamu apa, Wil?" tanya Bima tak mengerti. Wildan menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Alasan mereka menumbalkan sahabatnya karena mereka sempat dicurigai. Sedangkan Bima sudah lari keluar pulau. Maka Arul dan Wildan berusaha meyakinkan warga jika Bima adalah pelaku utamanya. Bima tersenyum sinis melihat sahabat yang ia kira bisa dipercaya itu. Sedangkan dirinya berusaha menyelamatkan dua sahabatnya itu. Bahkan ia bersumpah jika ia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan hanya sendirian demi sahabat karib tersebut tetap bisa menghirup udara luar. "Ada kebohongan apa lagi?" tanya Bima. Wildan menggelengkan kepalanya. "Ya sudah, silakan kamu pulang. Besar juga nyali kamu, jujur sama aku," ujar Bima tersenyum. Wildan berpamitan pulang. Sekali lagi mereka berpelukan. Bahkan kata maaf terus terdengar lirih dari mulut Wildan. "Maafkan aku, Bim," ucap Wildan. Bima mengangkat sudut bibirnya lalu berkata, "Di dunia ini tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri sendiri," ucapnya. Ucapan Bima tersebut mampu menusuk hati Wildan. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya diam saja menyaksikan kemarahan dan kekecewaan Bima. Tak bisa dipungkiri, wajar saja Bima berkata demikian, karena ia pantas dicap sebagai pengkhianat, bajingan, dan lelaki tolol sekalipun. Hanya demi menutupi kebusukannya, maka ia berani menaruhkan sahabatnya sendiri. Ia akui mereka bukanlah sahabat sejati. Sahabat sejati ialah sahabat yang suka duka selalu bersama. Bahkan sahabat sejati mampu melindungi satu sama lain, tidak untuk ditumbalkan demi keuntungan sendiri. Bersamaan dengan waktu jenguk yang sudah habis, mereka berpisah. Bima benar-benar sakit hati dan kecewa saat tahu kebenarannya. Tapi di sisi lain, ia juga terpukul atas kematian Arul yang mengenaskan. Bima masuk menenteng makanan dibawakan oleh Wildan. Ia pikir Wildan menjenguknya akan membuatnya bahagia, tapi ternyata kenyataan yang ia dapat lebih menyakitkan. Perasaan Bima campur aduk, ada rasa marah dan juga sedih. Ia tak tahu harus apa lagi, tapi rasa persahabatan kepada mereka lebih besar dibandingkan rasa kecewa yang ia dapatkan. Bima menangis dalam diam. Matanya sejak tadi terus-menerus mendesak untuk keluar, walaupun sudah ia tahan-tahan. Bima menghembuskan napasnya. Ia harus menerima kenyataan pahit ini. "Ada apa? Siapa yang jenguk tadi?" tanya teman Bima yang melihat mata Bima yang memerah. "Sahabat aku," jawab Bima memaksakan tersenyum. Teman satu sel tersenyum. Persis seperti Bima, mereka yang lain pun juga korban para sahabat yang ternyata lebih jahat dari serigala. "Nangis, Bim?" tanya yang lain. "Iya, sahabat aku yang satunya meninggal dunia secara tidak wajar," jawab Bima. Bima memilih diam setelah itu. Saat ini yang ia miliki hanya teman-teman satu selnya, sedangkan sanak keluarga yang lainnya ia tidak memiliki lagi. Wildan pulang dengan perasaan yang entah. Ia merasa sangat bersalah telah jahat terhadap Bima. Bahkan lidahnya menjadi keluh, tak bisa berkata-kata apa lagi setelahnya. Yang keluar hanya sebuah lirihan kata maaf yang selalu ia bisikan. "Maafin aku, Bim," gumam Bima begitu sakit. Wildan di perjalanan sudah memasuki maghrib. Perasaannya gundah gulana. Rasa salah begitu besar. Bahkan ia menyadari jika mata Bima menyiratkan sebuah kekecewaan di maniknya yang tajam tersebut. Wildan merutuki dirinya. Bahkan ia membenci dirinya yang pengecut ini. Ia singgah di suatu toko yang menjual minuman kesukaannya, yang katanya obat dari segala pusing dan lelah. Kemudian Wildan meneguknya di pinggir jalan. Pikirannya benar-benar buntu. Bahkan dirinya berniat ingin menabrakkan dirinya ke mobil truk yang melaju kencang. Wildan pun berteriak tanda frustasi. Tak peduli ia pada orang-orang yang menatapnya dengan tatapan aneh. Saat ini dirinya merasa tidak berguna. Bahkan satu sahabatnya mati dan hilang saja ia tidak tahu menahu. Dan yang membuat penyesalannya semakin besar ialah ia yang terus kepikiran pada Bima yang menanggung semuanya. Namun jika ia menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, rasanya tidak mungkin. Ia takut masuk penjara, takut tak bisa bebas seperti biasanya.
dan takut ibunya kecewa jika ia adalah komplotan pelaku pembunuhan Lulu. Wildan yang mabuk berat, ia paksakan mengendarai motornya menuju pulang. Pikiran yang kalut tak tanggung-tanggung, ia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Dan saat tiba di jalan yang sepi, semakin Wildan melajukan motornya, dengan leluasa ia menguasai jalanan. Saat tiba di tikungan yang tajam, ia langsung mengeremnya secara mendadak. Bahkan bunyi dejitan dari ban motor terdengar nyaring. Wildan yang mabuk dan ugal-ugalan hampir saja menabrak seorang perempuan yang hendak menyeberang. Wildan mengumpat kasar pada perempuan itu karena ia hampir jatuh dari motor atau bahkan menabrak perempuan tersebut. "Astaga mbak, nyebrang itu lihat-lihat, apa tidak dengar ada bunyi motor?" ujar Wildan marah-marah kepada perempuan itu. Perempuan itu selalu menunduk dan membuat Wildan semakin geram. Ialah seperti sedang berbicara sendiri karena tidak ada respon apapun. Mbak Tulia," ujar Wildan lagi. Perempuan itu mengangkat kepalanya, matanya tajam menatap Wildan dengan bibir penuh seringaian. Wildan pun tercengang apa yang ia lihat. Ia mengucap matanya, tak percaya apa yang ia lihat. Lulu, lirih Wildan. Dan saat Wildan sadar, tiba-tiba ia berlari secepat mungkin meninggalkan motornya. Pontang-panting, ia berlari menghindari kejaran sosok itu yang juga tak kalah cepat mengejarnya. Bahkan tawa cekikikan terdengar dari sosok tersebut seperti menertawakan Wildan yang ketakutan. Seperti orang kesetanan, Wildan berlari tak tahu arah. Bahkan ia juga tidak menyadari jika kini ia berlari ke arah semak-semak yang rimbun. Tak dihiraukannya lagi sakit dan perih ketika lengannya mengenai duri-duri tajam. Tanpa Wildan sadari, ia sudah terlalu jauh berlari memasuki hutan. Sedangkan sosok itu seakan-akan terbang berpindah-pindah tempat. Tempat yang gelap membuat Wildan salah pijak. Ia terpental jatuh ke jurang dengan posisi perut yang mengenai ujung bambu yang tajam. Wildan melotot kala perutnya tertusuk benda tersebut. Samar-samar ia melihat sosok Lulu yang mengerikan tersenyum ke arahnya sambil berkata, "Hantu memang tidak bisa menyentuh atau membunuh," ucap sosok itu. Setelah Wildan tidak tahu apa-apa lagi, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan bambu yang menghujam perutnya. Kondisinya tak kalah mengenaskan, meninggal dalam keadaan mata melotot serta mulut yang terbuka. Satu desa kembali geger. Setelah beberapa hari yang lalu kematian Arul yang tak wajar, kini kematian Wildan tak kalah seram. Motornya ditemukan tergeletak di tengah jalan dengan kunci motor yang masih melekat. Sedangkan Wildan tidak ada di tempat. Kematian Wildan baru ditemukan setelah 2 hari kemudian karena ia meninggal di dalam hutan jauh dari pemukiman. Polisi kembali menerangkan jika Wildan hanya kecelakaan karena tidak ada menemukan jejak ataupun bekas kekerasan di tubuhnya. Satu desa saling bisik-bisik. Mereka begitu asik membicarakan masalah yang akhir-akhir ini sangat aneh. 2 sahabat meninggal dunia di waktu berdekatan, sama-sama ditemukan dengan kondisi mengerikan. Bahkan cara meninggalnya pun tidak jauh berbeda. Ditemukan motor tergeletak di tengah jalan, sedangkan orangnya tidak ada di tempat. Lalu ditemukan jauh dari titik motor yang ditinggalkan. Sejak Arul dan Wildan meninggal dunia, maka desas-desus sosok Lulu juga tidak pernah terlihat lagi. Bahkan desa sudah kembali seperti biasanya. Beberapa hari setelah kejadian, ibu dari Wildan sengaja menjenguk Bima ke penjara. Beliau yang sudah tua diantar oleh tetangganya menuju kota. Bima kembali dijenguk, namun kali ini ia terkejut saat melihat siapa yang datang. Bima langsung mendekat dan mencium tangan beliau dengan takzim karena ia sudah menganggap jika itu adalah ibunya juga. Bu, Wildan mana?" tanya Bima celingukan mencari keberadaan Wildan. Beliau tidak bisa menjawab apa-apa. Air mata sudah mengalir jika beliau tidak sanggup untuk menjelaskannya. "Kenapa Bu? Ibu sehat aja kan? Kenapa menangis?" tanya Bima lagi makin keheranan. "Wildan sudah tidak ada," jawab beliau dengan suara bergetar. Maksudnya Bu?" tanya Bima. Beliau semakin menangis. Rasanya begitu sakit. Hanya air mata yang mampu menjelaskannya untuk saat ini. "Wildan tidak ikut?" tanya Bima. "Wildan sudah meninggal," jawab perempuan tua bertubuh renta tersebut. Bima yang mendengarnya begitu syok. Bahkan ia tak bisa berkata-kata lagi. Sulit dipercaya. "Bu, beneran?" tanya Bima dengan tatapan tak percaya. Lantas perempuan tua itu menganggukkan kepalanya. Bima membawa orang tua tersebut ke dalam pelukannya.
ibu dari Wildan menjelaskan jika Wildan meninggal secara tidak wajar. Penjelasan beliau mampu membuat Bima yang mendengarnya kembali terheran-heran. Bahkan yang anehnya lagi, kematian dua sahabatnya dengan jarak waktu berdekatan. Bima syok apa yang telah menimpa Wildan. Ternyata beberapa hari yang lalu, saat Wildan menjenguknya, itulah di mana hari terakhir ia bertemu dengan sahabatnya itu. "Kejadiannya kapan, Bu?" tanya Bima. "Ia hilang setelah berpamitan ingin menjenguk kamu ke sini," jelas beliau. Bima juga menjelaskan jika Wildan memang ada menjenguknya beberapa hari yang lalu. Tapi setelah itu, Wildan berpamitan pulang. Bima memastikan jika kejadian Wildan bertepatan dengan kepulangan Wildan setelah menemuinya kemarin. "Apa Wildan dan Arul ada hubungannya dengan kematian Lulu?" tanya beliau dengan suara parau. Bima pun terdiam. Ia langsung menganggukkan kepalanya. "Sudah ibu duga sebelumnya. Setelah Arul dan Wildan meninggal, sosok Lulu yang meneror desa juga sudah tidak kelihatan lagi," terang beliau. "Lulu gentayangan?" tanya Bima mengernyit dahinya keheranan. "Iya, apa Wildan tidak bercerita, Nak?" tanya beliau. Bima menggelengkan kepalanya. Ibu Wildan akhirnya menceritakan semuanya, kondisi desa yang diteror oleh sosok Lulu. Bukan 1-2 orang yang melihatnya, namun hampir warga yang pernah melihatnya. "Sekarang keadaan desa bagaimana, Bu?" tanya Bima. "Desa sudah kembali aman," jawab beliau. Bima berpendapat jika kematian dua sahabatnya itu ada sangkut pautnya dengan Lulu. Namun jika itu benar, tapi anehnya ia tak pernah sekalipun ditemui Lulu. Padahal otak kejahatannya ialah dirinya. Ibu Wildan langsung berpamitan pada Bima. Lagi mereka saling berpelukan sembari Bima berkata, "Ibu jangan sedih. Anggap saja aku adalah anak ibu," bisik Bima, sehingga membuat wanita tua itu tersenyum dan lagi-lagi mengusap matanya tak bisa menahan kesedihan. Bima kembali mencium punggung tangan beliau sebelum pergi. Langkah wanita tua itu lebih ringan. Ada senyum di bibir beliau ketika bertemu dengan Bima. Setelah mereka saling mengangguk ibu dan anak, wanita tua itu lebih sering mengunjungi Bima. Melihat Bima seakan melihat Wildan. Ia sadar Lulu tidak mengincarnya karena ia sudah menebus semuanya di dalam penjara. Sekian lama menjadi tahanan, Bima tahu apa sebenarnya arti persahabatan. Ia selalu mengucapkan kata berulang-ulang setiap harinya, sekedar mengingatkan dirinya agar tidak terlalu percaya dengan orang lain. Sahabat bisa berkhianat, pasangan pun bisa khianat, keluarga pun juga demikian. Tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini selain diri sendiri. Di tempat yang berbeda, sosok gadis periang menari di bawah hujan. Rambutnya yang basah begitu asik menikmati derasnya air yang mengguyur tubuhnya. Kini amarahnya sudah terselesaikan. Gadis itu menuju kebun bambu yang terakhir kali ia dihabisi. Sosoknya menghilang di antara gelapnya malam. Nah, seperti itulah ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari part awal sampai part akhir. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.